Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas kisi-kisi PAS Matematika Wajib kelas 11 tahun pelajaran 2022-2023. Langsung saja dari soal yang pertama. Di sini soalnya mengenai program linear. Diketahui seorang siswa boleh memilih sejurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 12. Kemudian yang kedua, nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 5. Nah, nilai matematika ini dinyatakan dengan variabel X dan nilai fisika dinyatakan dengan variabel Y. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, maka kita harus menggambar dulu. Gambarnya dari mana? Berarti kita harus mencari pertidaksamaannya terlebih dahulu. Nah, dari syarat yang pertama, diketahui jumlah nilai matematika, berarti nilai matematika adalah X. Kemudian jumlah, maka dijumlahkan dengan nilai fisika, berarti nilai fisikanya adalah Y variabelnya. Tidak boleh kurang, berarti tandanya pakai lebih dari sama dengan 12. Ini dari syarat yang pertama, dapat pertidaksamaan seperti ini. Kemudian yang kedua, nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 5. Artinya matematikanya tidak boleh kurang dari 5, fisikanya juga tidak boleh kurang dari 5. Maka kalau dituliskan bentuk matematisnya, X nilai matematika tidak kurang, berarti lebih dari sama dengan 5. Kemudian fisika, nilai fisika berarti Y juga lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau dari kelima pilihan jawaban yang ada, maka bentuk garisnya semuanya sama ya, tidak ada perbedaan. Hanya yang berbeda adalah yang mana yang diarsir. Maka kita coba aja salah satu. Nah, misalkan untuk pertidaksamaan yang X lebih besar sama dengan 5, artinya di sumbu X, ini sumbu X kan ya, untuk di sumbu X, karena lebih dari 5, berarti daerah yang diarsir adalah dari 5 ke kanan. Itu untuk X lebih besar sama dengan 5. Nah, kemudian untuk Y lebih besar sama dengan 5, maka dari sini, dari 5 yang ada di sumbu Y ini, yang diarsir adalah ke atas. Nah, gimana dengan pertidaksamaan yang pertama? Dia ini gambarnya adalah garis yang miring. Yang miring memotong sumbu X dan Y-nya di 12 dan 12. Nah, karena tandanya lebih dari, maka jelas yang diarsir juga di atasnya garis. Nah, kemudian daerah penyelesaian adalah yang terarsir 3 kali, maka daerah penyelesaiannya sekitar di sini ya, di sini DP. Maka jawaban yang benar dari ABCD adalah yang benar, DP-nya di atas, di kanan atas pojok. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini ada soal cerita sama tentang program linear juga. Di sini diceritakan bahwa ada rombongan wisata, jumlahnya ada 240 orang, dia akan menyewa kamar-kamar di sebuah hotel. Untuk jenis kamarnya ada 2, yang pertama kamar untuk 2 orang dan kamar untuk 3 orang. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih jumlah kamar yang harus disewa dan kamarnya jenis yang mana supaya biaya yang digunakan untuk menyewa itu seminimal mungkin atau sesedikit mungkin. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menentukan dulu variabelnya apa saja, yang mana yang mau dijadikan sebagai variabel. Di sini ada beberapa yang bisa dilihat ya. Yang pertama dia adalah jumlah orangnya ada 240, kemudian kamar yang mau disewa ada 2 jenis, yaitu untuk 2 orang dan untuk 3 orang. Nah, gimana cara menentukan variabelnya? Tinggal dilihat aja yang
Kira-kira ada harganya. Di sini diketahui bahwa harga sewa kamar untuk 2 orang adalah 200.000. Sedangkan untuk 3 orang adalah 250.000. Maka jenis kamarnya itulah yang kita jadikan sebagai variabel. Maka X-nya ini adalah kamar untuk 2 orang. Kemudian Y-nya adalah jenis kamar untuk 3 orang. Nah, ini di baris pertama di atas judulnya adalah variabel X sama Y-nya. Kemudian di kolom yang pertama kita tuliskan apa saja yang jumlahnya terbatas di situ. Nah, di soal terlihat bahwa jumlah orangnya kan terbatas, hanya 240 orang, maka yang terbatas di sini adalah orangnya, hanya ada 240. Nah, 240 ini adalah batasannya. Kemudian yang terbatas lagi adalah kamar yang mau disewa sekurang-kurangnya adalah 100 kamar, berarti jumlah kamarnya minimal harus 100. Kemudian di tengah ini isinya apa? Kita lihat di sini untuk X-nya dia adalah tipe kamar 2 orang, maka satu kamar itu isinya 2, sehingga di sini ditulis 2. Kemudian untuk tipe kamar berikutnya dia bisa diisi oleh 3 orang, maka di sini isinya adalah 3. Nah, untuk jumlah dia selalu pakai 1 sama 1. Karena satu jenis kamar ini dihitungnya 1. Kamar 3 orang juga dihitungnya 1. Nyewanya hitungannya 1 kamar gitu ya. Kemudian dari sini kita bentuk pertidaksamaannya. Tinggal dikalikan aja 2 dikalikan dengan X. Jadinya 2X. Kemudian ditambah 3 dikalikan Y. Sehingga di sini 3Y. Nah, tandanya apa? Pertidaksamaannya. Karena 240 orang ini harus tidur di kamar, tidak mungkin dia dibiarkan tidur di luar ya. Maka tandanya pakai lebih dari sama dengan 240. Karena kalau kurang dari bisa jadi ada orang yang tidak terhitung, tidak bisa tidur di kamar hotel tersebut. Kemudian dari yang kedua tinggal ditulis saja X ditambah Y juga sama, karena dia minimal harus nyewa 100 kamar ya. Maka tandanya pakai lebih dari sama dengan 100. Nah, dari sini kita sudah punya 2 pertidaksamaan. Dari 2 pertidaksamaan ini kemudian kita gambar dan cari daerah penyelesaiannya. Nah, kita gambar dulu pertidaksamaan yang pertama. Untuk menggambar pertidaksamaan seperti yang sudah dipelajari ya, ini ditutup dulu. Kita lihat dulu 2X-nya saja. 2 dikali berapa hasilnya? 240, yaitu 120. Kemudian 3 kali berapa hasilnya? 240, yaitu 80. Maka di Y sini adalah 80. Nah, setelah itu kita tarik garis dari 80 dan 120. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka yang diarsir adalah yang di atasnya. Kemudian kita lanjut menggambar pertidaksamaan yang kedua. Karena ini bentuknya X plus Y, maka di sumbu X dan Y-nya pasti angkanya sama. Berapa angkanya? Yaitu 100 ini. Maka di sumbu X gambar angka 100 kira-kira di sini ya. Kemudian di sumbu Y juga sama, 100 juga. Setelah itu tarik garis lurus dari 100 ke 100. Nah, karena tandanya juga lebih dari, maka di sini juga pakai lebih dari. Nah, dari gambar ini dapat DP-nya di atas ya. Kemudian untuk titik pojoknya di titik 0,100, kemudian 120,0, dan yang di perpotongan 2 garis ini. Nah, ini harus kita cari dulu perpotongannya, koordinatnya berapa. Cara nyari perpotongannya atau titik potong,
Kita tinggal eliminasi aja antara persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis dulu. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, langsung saja kita kalikan 2. 2x plus 2y sama dengan 200. Kemudian dieliminasi, jadinya y-nya sama dengan 40. Sudah ketemu y-nya, maka kita cari x-nya. Dari pertidaksamaan kedua kan kita peroleh x plus y sama dengan 100. Nah, kalau y-nya 40, supaya jadi 100, x-nya berapa? Nah, x-nya pasti adalah 60, sehingga koordinat yang tidak diketahui ini adalah 60,40. Nah, biasanya untuk persoalan optimum minimum di sini yang biasanya merupakan jawabannya adalah di titik potong ini ya. Nah, sekarang kita buktikan dengan mencari kira-kira kalau nyewa kamar untuk 2 orangnya 60, kemudian untuk 3 orangnya 40, biayanya berapa? Maka kita kalikan. Harga untuk kamar yang 2 orang kan 200, untuk 3 orang 250, maka kita kalikan 60 kita kalikan dengan 200.000 ditambah 40 kita kalikan dengan 250.000. Nah, totalnya adalah 22 juta. Kemudian kita lanjut hitung untuk dua titik yang lain. Yang pertama yaitu 0,100. Karena x-nya 0, maka kita cari y-nya saja. Maka 100 ini dikalikan dengan 250.000. Totalnya adalah 25 juta. Kemudian titik yang terakhir yaitu 120,0, karena 120 ini x ya, maka 120 kita kalikan dengan 200.000. Hasilnya adalah 24 juta. Maka dari 3 pilihan jawaban ini yang paling minimum adalah 22 juta, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Di sini juga sama seperti nomor 2, soal cerita tentang program linear. Nah, untuk nomor 3, dia ada perusahaan yang mau mengangkut mobil sedan dan bus. Nah, mobil sedannya yang mau diangkut sudah ada jumlahnya sudah diketahui, yaitu 420 mobil. Kemudian untuk busnya yang mau diangkut adalah 170 bus. Nah, mau diangkutnya pakai apa? Pakai kapal feri. Kapal ferinya jenisnya ada 2, yaitu jenis A dan jenis B. Nah, yang ditanyakan adalah biaya minimumnya. Jadi, berapa feri A yang harus disewa dan feri B yang harus disewa supaya biaya totalnya itu paling sedikit atau paling murah gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi, kita buat tabel dulu. Sebelumnya ditentukan juga variabel X dan Y-nya itu apa. Nah, ini kan udah jelas ya, yang ditanyakan adalah berapa feri yang harus disewa. Maka X dan Y-nya adalah feri A dan feri B. Jadi untuk X-nya di sini adalah feri A, kemudian Y-nya adalah feri B. Nah, apa yang jumlahnya terbatas? Yang jumlahnya terbatas jelas tadi ada mobil sedan dan bus. Sedan dan juga bus gini ya. Sedan batasannya jumlahnya yang mau diangkut adalah 420. Kemudian busnya ada 170. Nah, kemudian di tengah ini diisinya kita lihat kalimat berikutnya. Nah, feri A dapat mengangkut 30 bus dan 30 sedan. Maka di sini di kolom feri A berarti 30 sedan dan 30 bus. Kemudian feri B
mengangkut 10 bus dan 60 sedan. Berarti di sini 10 bus dan 60 sedan. Kemudian dari tabel ini kita buat pertidaksamaannya. Karena ada nolnya semua, maka kita hilangkan saja supaya lebih mudah. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama berarti 3 dikali X. 3X ditambah dengan 6 dikali Y. Berarti 6Y. Untuk tandanya, karena semua mobil harus diangkut, maka pakai lebih dari sama dengan 42. Kemudian dari sini bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3 ya. Jadinya X plus 2Y lebih besar sama dengan 14. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, di sini 3 dikali X, 3X ditambah dengan 1 kali Y. Berarti Y saja ya. Nah, tandanya juga sama, pakai lebih dari sama dengan 17. Di sini kita udah dapat dua pertidaksamaan ini yang sudah disederhanakan, kemudian yang ini. Nah, dari sini kita gambar. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, X-nya sama dengan 14. Berarti di sini 14 ya. Kemudian 2Y sama dengan 14. 2 kali berapa hasilnya 14? Berarti 7 ya. Maka di sumbu Y adalah 7. Kemudian tarik garis. Yang diarsir adalah yang di atasnya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, 3 kali berapa hasilnya 17? Tidak ada ya, maka kita tuliskan saja bentuknya pecahan. Berarti 17 per 3 kira-kira di sebelah sini. Kemudian untuk Y-nya berarti langsung aja sama dengan 17. Kita tarik garis. Kemudian daerah yang diarsir adalah yang di atasnya juga. Nah, dari DP yang ada di sini, kita dapat titik pojoknya di 17 ini ya. Kemudian di 14 dan di perpotongan antara keduanya. Nah, sama dengan soal sebelumnya, maka kemungkinan besar nilai optimumnya ada di titik potong 2 garis ini. Maka kita cari dulu, kita eliminasi dulu antara persamaan 1 dan 2. Nah, kita eliminasi. Misalkan untuk pertidaksamaan yang kedua, saya kalikan dengan 2 semua. 6X plus 2Y sama dengan 17 kali 2, 34 ya. Kemudian persamaan yang pertama tinggal ditulis saja. Sama dengan 14. Nah, karena sudah sama-sama 2Y, maka habis ini ya. Sehingga 6 dikurangi 1 jadinya 5X. 5X sama dengan 34 dikurangi 14 hasilnya 20. Sehingga X-nya ketemu 4. X ketemu 4 berarti kita cari Y-nya. Misal saya ambil pertidaksamaan yang pertama, X plus 2Y sama dengan 14. X-nya kita ganti 4 karena sudah ketemu. Sama dengan 14. Kemudian 4-nya dipindah jadi min 4. Sehingga 14 dikurangi 4 hasilnya 10. Sehingga Y-nya adalah 5. Nah, maka perpotongan di sini adalah koordinatnya 4,5. Jadi kita cari total biayanya ketika sewa ferry A-nya sebanyak 4 dan ferry B-nya sebanyak 5. Kita kalikan dengan harganya. Harga ferry A 400.000, maka 4 kali 400.000 ditambah dengan 5 kali 300.000. Totalnya adalah 3.100.000. Kemudian kita coba untuk yang lain juga. Koordinatnya 0,17 ya. Berarti kita kalikan 17-nya saja. 17 dikalikan dengan, karena Y berarti ferry B ya.
maka dikalikan dengan 300.000. Totalnya adalah 5.100.000. Kemudian untuk 14,0, maka 14 dikalikan dengan 400.000. Sehingga totalnya adalah 5.600.000. Maka dari 3 pilihan ini yang paling kecil adalah 3.100.000, sehingga jawabannya yang D. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada sistem pertidaksamaan yang diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah kira-kira daerah mana yang sesuai dari 5 pilihan itu. Yang pertama kita lihat dulu pertidaksamaan yang pertama ya. 7x plus 5y kurang dari sama dengan 35. Nah, untuk menggambar ini kita lihat aja 7 dikali berapa yang hasilnya 35. Berarti 5 ya. Maka di sumbu X ini angkanya adalah 5. Kemudian 5 dikali berapa hasilnya 35? Nah, yaitu 7. Maka di sumbu Y angkanya adalah 7. Jadi dari 5 pilihan itu pilih yang di X-nya 5 dan di Y-nya 7. Kalau kita lihat di sini untuk E-nya kan terbalik ya, harusnya 5-nya di X, berarti bukan yang E. Kemudian yang D juga di sini 75, harusnya 57, maka ini juga bukan pilihannya. Kemudian yang C juga 75, tidak. Maka yang memungkinkan adalah A atau B, karena dia di sumbu X-nya 5, di sumbu Y-nya 7. Di sini juga 5, 7. Nah, kemudian kita lihat lagi pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih besar sama dengan 1. Y lebih besar sama dengan 1 itu artinya di sumbu Y yang vertikal ini ya, ada garis yang memotong angka 1. Misalkan satunya di sini, maka Y sama dengan 1 di sini, Y lebih besar dari 1, maka adalah yang di atasnya yang diarsir. Maka dari A dan B kan yang garisnya horizontal ini adalah yang A, yang ini ya, garisnya yang ini. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada soal cerita lagi ya, tentang sebuah restoran di mana dia menjual 2 paket makan siang, paket A dan paket B. Nah, suatu hari restoran tersebut menawarkan sebanyak X paket A. Jadi paket A-nya ini sudah ditentukan, variabelnya adalah X. Kemudian Y paket B, berarti banyak paket B dimisalkan dengan variabel Y. Kemudian harganya paket A 15.000 dan paket B-nya 20.000. Banyak paket B yang terjual tidak lebih dari 3/2 kali banyak paket A. Kemudian jumlah kedua paket yang terjual tidak lebih dari 80. Nah, yang ditanyakan adalah keuntungan maksimumnya berapa ketika 2 paket ini semuanya terjual. Maka kita cari dulu pertidaksamaannya apa saja. Mencarinya adalah dilihat dari kalimat-kalimat yang ada di situ, kita langsung ubah menjadi bentuk matematisnya. Nah, untuk harga ini nanti kita pakainya terakhir, di langkah terakhir untuk mencari keuntungan. Maka kita lihat kalimat yang banyak paket B yang terjual tidak lebih dari 3/2 kali ini ya. Kita ganti menjadi bentuk matematis. Banyak paket B dimisalkan dengan Y. Sehingga di sini Y dulu, banyak paket Y. Kemudian tidak lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 3/2 kali. Jadi 3/2 dikalikan dengan banyak paket A. Banyak paket A variabelnya adalah X. Dari sini kita dapat pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua dari kalimat berikutnya yaitu jumlah kedua paket. Jumlah maka X-nya ditambah dengan Y. Tidak lebih dari, berarti tandanya pakai kurang dari sama dengan tidak lebih dari 80, berarti angkanya di sini 80. Ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, inilah yang harus kita cari
gambarnya, daerah penyelesaiannya di mana saja. Kita gambar dulu sumbu Y dan sumbu X-nya. Kemudian kita gambar yang gampang dulu, yang pertidaksamaan yang kedua ya. Karena bentuknya X plus Y, maka di sumbu X dan di sumbu Y sama angkanya, yaitu 80. Kemudian kita tarik garis. Nah, karena tandanya kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang di bawahnya garis ini ya. Kemudian, gimana caranya menggambar pertidaksamaan yang pertama? Nah, untuk pertidaksamaan pertama ini, kita ambil salah satu titik X. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 20 misalkan ya. Dari sini kita mencari Y-nya berapa sih? Maka kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya kan Y, kita ganti jadi sama dengan ya. Y sama dengan 3/2X. Maka Y sama dengan 3/2 dikali 20. Karena X-nya kita ambil 20. Ini sembarang, boleh berapapun. Bebas. Kemudian kita kalikan 3/2 kali 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10 ya. Maka di sini 10, 3 kali 10. Hasilnya adalah 30. Maka koordinat dari garis ini salah satunya adalah 20,30. Kemudian kita gambar kira-kira 20,30. Misalkan sekitar sini ya. Kemudian kita ambil satu titik lagi yang paling mudah, misalkan X-nya 0. Maka 0 dikali 3/2 hasilnya adalah ya 0. Berarti koordinat yang kedua adalah 0,0. Dari dua titik ini kita tarik saja garis. Ini ya, sehingga dari gambar ini diperoleh dua titik pojok. Yang pertama di perpotongan, kemudian yang di 80 yang di sumbu X ini ya. Ini koordinatnya adalah 80,0. Nah, yang ini kita akan cari koordinatnya berapa dengan cara eliminasi. Nah, untuk eliminasi kita bisa ganti dulu pertidaksamaannya ya dijadikan sama dengan dulu tentunya 3/2X. Kemudian kita bisa pindah 2-nya ke kiri, jadinya 2Y sama dengan 3X. Kemudian 3X-nya dipindah ke kiri, jadinya 2Y min 3X sama dengan 0. Untuk persamaan yang kedua, kita langsung kalikan saja. 2Y saya taruh di depan ya, supaya lurus dengan yang ini. Kemudian ditambah dengan 2X sama dengan 80 kali 2, hasilnya adalah 160. Setelah itu dikurangi. 2Y dikurangi 2Y hasilnya 0. Kemudian min 3X min 2X, jadinya min 5X. Kemudian 0 dikurangi 60, jadinya 160. Minnya habis dicoret, kemudian 5 kali berapa hasilnya? 160. Atau 160 dibagi 5 ya, hasilnya adalah 32. Ketemu X-nya 32, kemudian kita cari Y-nya berapa. Nah, dari persamaan kedua kan kita peroleh X plus Y sama dengan 80 ya. Nah, X-nya sudah ketemu 32. 32 ditambah berapa? Hasilnya 80. Maka Y-nya adalah 48. Sehingga kita peroleh titik di sini koordinatnya adalah 32,48. Karena kita punya dua titik di sini, maka kita masukkan masing-masing untuk mencari keuntungannya. Pertama untuk 80,0 dulu, kita kalikan ini X-nya ya. Maka kita kalikan dengan harga paket A. 80 dikalikan dengan harga paket A 15.000. Maka hasilnya adalah 1.200.000. Kemudian untuk yang koordinat yang kedua 32,48, maka 32-nya kita kalikan dengan 15.000.
kemudian ditambah dengan 48-nya dikalikan dengan 20.000. Hasilnya adalah 480.000 ditambah dengan 960.000. Di total jadinya 440.000. Maka yang paling besar dari dua total ini, yang paling besar adalah 1.440.000, sehingga jawabannya adalah yang C.